Iklan. Tema kelima. B. Menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan. Kompetensi inti. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan. Faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. 3,8. Menganalisis isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan. 2. Menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan sesuai bidang pekerjaan. 3. Mengkonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan. 4. Menyusun teks iklan sesuai bidang pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak untuk melakukan sesuatu. Iklan umumnya menawarkan barang atau jasa. Iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Iklan bersifat persuasif, yaitu menyampaikan bujukan atau ajakan yang memengaruhi banyak orang. Ciri-ciri umum iklan yang baik yaitu: pertama, struktur iklan adalah iklan harus unik dan menarik agar masyarakat selalu menikmati dan ingat iklan itu. Kedua, bahasa iklan adalah bersifat persuasif, selalu berusaha menggugah emosi pembaca atau pendengar. Contoh bahasa iklan di televisi, media cetak, iklan produk obat, tetes mata terdapat kalimat, mata merah hilang seketika. Di sini memiliki makna. Pertama, menggunakan tetes mata yang berwarna merah akan hilang. Kedua, tidak bisa melihat karena matanya hilang, pasti konsumen tidak mengkonsumsinya. Kalimat iklan yang benar adalah sakit mata hilang seketika. Maksud iklan tersebut sakit mata sembuh dengan cepat atau sakit mata hilang seketika. Lima hal yang perlu diperhatikan agar iklan menjadi unik dan menarik, yaitu sebagai berikut. Pertama, iklan harus berbeda tetapi jangan berlebihan. Contoh iklan televisi dengan strategi, iklan terlihat lucu, aneh, atau norak. Tetapi jika pesan diterima khalayak negatif, khalayak tidak respon dengan iklan. Kedua, iklan harus memiliki kunci visual. Maksudnya iklan-iklan tentang keunikan, berbeda, dan memiliki karakter yang kuat. Iklan yang unik memiliki nilai jual yang tinggi. Ketiga, logo harus menonjol dan mudah diingat. Hal ini berkaitan dengan kesadaran khalayak atas merek produk yang kita iklankan. Dengan logo menarik, khalayak akan langsung mengenal logo tersebut walaupun dari jarak yang jauh. Menurut Alo Liliweri 1992, pembagian iklan secara garis besar mencakup pembagian secara umum dan pembagian secara khusus. Pembagian iklan secara umum. Pertama, iklan tanggung jawab sosial bertujuan menyebarkan pesan yang bersifat informasi edukatif. Contoh, iklan anjuran. Kedua, iklan bantahan bertujuan membantah atau melawan isu yang merugikan dan memperbaiki citra seseorang, perusahaan, atau merek yang tercemar akibat informasi yang tercemar. Contoh, iklan-iklan melawan berita atau informasi hoaks. Ketiga, iklan pembelaan. Iklan yang digunakan untuk membantah pengiklanan pada posisi membela. Contoh, iklan yang terkait dengan hak paten. Keempat, iklan keluarga. Iklan pemberitahuan dari pengiklan tentang terjadinya suatu peristiwa kekeluargaan kepada keluarga atau khalayak lainnya. Contoh, iklan tentang duka cita, pernikahan, dan wisuda. Berdasarkan jumlah sasaran atau target penggunaan media, iklan dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, iklan media above the line adalah media yang sasarannya berjumlah
besar yang termasuk media ini, yaitu surat kabar, majalah, tabloid, televisi, film, radio, dan internet. Kedua, iklan below the line adalah iklan yang menggunakan media khusus. Kategori iklan ini adalah leaflet, poster, spanduk, baliho, point F, purchase pop, stiker, shape sign, flyers, display, dan lain-lain. Berdasarkan jenis media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, iklan cetak dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak, baik teknologi sederhana maupun teknologi tinggi. Contoh iklan cetak yaitu surat kabar, iklan cetak baliho, iklan spanduk. Kedua, iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media elektronik. Contoh A. Iklan radio, karakteristik yang khas, yaitu hanya dapat didengar melalui audio suara yang merupakan perpaduan dari kata-kata voice, musik, dan sound effect. B. Iklan televisi, salah satu media yang termasuk dalam kategori above the line. Iklan televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Berdasarkan luas ruang iklan yang dipakai, iklan media cetak ini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pertama, iklan baris disebut iklan baris karena pesan yang dibuat hanya terdiri 3-4 baris, biaya murah, bahasa singkat, penuh makna dan sederhana. Contoh, jasa, ucapan syukur, dan lain-lain. Kedua, iklan kolom memiliki lebar 1 kolom, lebih tinggi dibanding iklan baris, memuat pesan verbal dan non-verbal, sebagai ilustrasi gambar, simbol, lambang, atau tanda visual lainnya. Contoh, iklan ucapan duka cita, menawarkan barang dan jasa, pendidikan, panggilan lelang, dagang patan atau peringatan. Ketiga, iklan advertorial diberi keterangan. Advertorial untuk dibedakan dengan berita. Contoh, iklan layanan pengobatan, alternatif, kesehatan, jasa, penyelenggaraan event, wisata, dan lain-lain. Jika dikelola pemerintah, iklan ini berisi tentang peristiwa, perkembangan daerah, potensi, alam, pendidikan. Keempat, iklan display memperlihatkan ilustrasi berupa gambar, baik foto maupun grafis, dalam ukuran yang lebih besar. Di samping pesan verbal tertulis, biasanya digunakan organisasi bisnis dan sosial, misalnya iklan penjualan, barang atau jasa, ucapan selamat, pemberitahuan, permintaan maaf, peringatan dagang. Evaluasi. Pertama, pembagian iklan secara umum. Ada 4, sebutkan dan beri contohnya. Kedua, berdasarkan luas ruang iklan media. Cetak dibagi 4, sebutkan dan beri contohnya. Ketiga, buatlah contoh iklan kolom